Pengawas obat dan makanan telah melaporkan adanya kandungan berbahaya pada penganan yang dijual di pasaran. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Taruna Ikrar. Selamat siang, Pak Taruna. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Taruna, BPOM telah memeriksa pedagang makanan di seluruh Indonesia. Nah, selama Ramadan ini sudah berapa banyak temuan makanan yang mengandung zat berbahaya, khususnya formalin dan boraks, Pak? Ya, hasil intensifikasi pengawasan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan dari mulai kita lakukan tanggal 26 Februari sampai dengan hari ini, rencananya sampai tanggal 26 Maret, kita temukan yang kita temukan ada sekitar 96 spesies atau 96 jenis makanan segar yang mengandung zat-zat yang berbahaya. Namun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya atau dibanding yang bisa dikonsumsi itu 4.862, artinya 98,6% itu aman. 98,06% itu aman. Jadi sisanya yang 1,9% itu ada masalah. Masalah-masalah yang kita temukan dia mengandung formalin, ada yang mengandung boraks, dan bahkan ada yang mengandung juga zat pewarna seperti rondamin. Saya kira begitu hasil intensifikasi yang saya sudah umumkan hari ini di Badan Pengawas Obat dan Makanan. Baik, Pak Taruna, ini biasanya jenis makanan apa yang sering dicampur boraks, Pak? Nah, makanan yang sering dicampur boraks itu biasanya kerupuk, tempe, kemudian mie kuning, kemudian kerupuk nasi, kerupuk rambak, terus kerupuk rujak, kemudian pacar Cina, kemudian mie kuah ikan, terus kerupuk bawang dan kerupuk terigu serta cincau. Kita temukan mengandung boraks. Ada 24 sampel yang kami temukan. Ya, ya. Nah, ini justru memang ya seperti tadi kerupuk, mie kuning ini justru yang paling banyak ditemukan di masyarakat begitu ya, yang paling mudah untuk ditemukan. Ya. Nah, jadi apa langkah BPOM dalam melakukan pengawasan terhadap pedagang nakal yang mencampurkan bahan berbahaya ke dalam barang dagangannya ini, Pak? Ya, tentu bagi yang kita temukan seperti ini kita sita dagangannya. Kami sita, kemudian setelah itu kita berikan beberapa sanksi. Tapi kalau ini sudah sampai pada tahap yang berbahaya, sampai sanksi hukum juga kita bisa lakukan. Tapi untuk sementara dari 24 pedagang yang kita temukan itu kita tarik produknya, kita sita produknya. Baik, jadi apa sanksi atau hukuman bagi penjual nakal yang masih mencampur zat kimia berbahaya ke dalam makanan ini, Pak? Apakah bisa berujung penjara atau seperti apa, Pak? Selain ditarik tadi makanannya? Nah, jadi bagi para pedagang kami anjurkan, karena kita sudah ada namanya Undang-Undang Pangan nomor 18. Kemudian kita juga ada Peraturan Pemerintah tentang Pangan nomor 86. Kemudian kita juga punya namanya undang-undang yang berhubungan dengan Undang-Undang Kesehatan nomor 17 dan Peraturan Pemerintah nomor 28. Nah, aturan-aturan ini mempertegas bahwa akibat dari perbuatan itu bisa dikenain sanksi, tidak main-main, 5 miliar rupiah dendanya atau 12 tahun penjara. Jadi itu kan luar biasa. Jadi saya cuma ingatkan masyarakat luas, jangan rakyat kami, rakyat kita ini diracuni dengan makanan-makanan yang berbahaya. Aturan sanksinya jelas kok, gas betul. Baik. Nah, itu kalau untuk pedagang ya, Pak ya. Kalau untuk para pembeli, seperti apa imbauan dari Anda, Pak, terkait dengan hal ini? Nah, kalau bagi para pembeli, kita tahu kandungan boraks itu berbahayanya apa? Bisa menyebabkan sebetulnya itu dulu boraks itu digunakan sebagai anti jamur kayu. Makanya biasa produk-produk yang mengandung boraks itu biasanya adalah
teksturnya sangat kenyal, kemudian tidak lengket, kemudian terasa getir dan tidak mudah hancur. Itu ciri khasnya, seperti ada zat ya namanya untuk anti jamur digunakan untuk anti jamur pada kayu. Jadi dia akan kenyal seperti itu. Jadi ini risikonya bisa besar kalau barang yang mengandung boraks dan dimakan itu bisa menyebabkan misalnya mulai dari nyeri perut, kemudian bisa juga menyebabkan bahkan sakit hati atau bahkan kanker hati nantinya. Jadi betul-betul kita rakyat ini harus sadar. Jadi masyarakat untuk jangan membeli yang mengandung boraks atau yang mengandung formalin atau mengandung pewarna, karena resikonya bagi kesehatan Bapak Ibu akan berbahaya. Jadi ciri-cirinya yang perlu dilakukan. Nah, jika masyarakat menemukan itu, lapor ke Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kami punya jaringan seluruh Indonesia, baik berupa Halo BPOM, dilaporkan aja, nanti kami segera datang tindakin. Karena kita dilindungi undang-undang untuk melakukan tindakan tersebut. Itu dia. Jadi kalau masyarakat sudah mulai menemukan adanya indikasi atau dicurigai ini sepertinya ada bahan formalin dan boraks dan seterusnya, ini bisa langsung melaporkan ya ke BPOM begitu ya. Dan ya itu dia, kita berharap tentunya masyarakat bisa lebih aware terkait dengan hal ini sehingga bisa menjaga kesehatan apalagi jelang Lebaran ini ya Pak ya. Dan juga untuk para pedagang agar bisa lebih disiplin, lebih tentunya agar bisa jerah terkait dengan hal ini begitu, karena memang ini sangat berat juga ya, 5 miliar dan juga hukuman penjara maksimal sekitar 12 tahun seperti itu. Baik, terima kasih Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Pak Taruna Ikrar sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Siang. Salam sehat selalu Pak, sampai jumpa. Sehat bagi kita semuanya, terima kasih.